tanpa sengaja saya pernah menumpahkan minuman ke meja beliau. Jadi mau tidak mau kami tetap mengutamakan masalah dinas dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam prajurit, salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Halo Sobat TNI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel kami, podcast Puspen TNI. Tidak lupa saya menyapa sobat-sobat TNI yang gagah perkasa dan penuh loyalitas, yang saat ini tentunya masih melaksanakan tugas operasi ataupun tugas non-operasi. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat podcast Puspen TNI, WARA adalah sebutan untuk prajurit wanita TNI Angkatan Udara, di mana WARA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1963 dengan tujuan tentunya agar kaum wanita dapat menjadi anggota TNI AU seperti layaknya kaum pria. Kini sudah banyak perwira-perwira TNI AU, perwira pertama, perwira menengah, dan juga tentunya perwira tinggi yang berasal dari kalangan WARA. Bukan hanya itu, TNI AU telah banyak membentuk serikandi-serikandi pramugari. Dan saat ini telah hadir bersama saya di podcast Puspen TNI seorang pramugari PPIP pesawat VIP TNI AU Sersan 2 Elian Nuraini yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbak El. Halo Mbak El. Halo. Selamat datang di studio podcast Puspen TNI. Terima kasih. Senang deh bertemu Mbak di hari ini, tentunya bertepatan dengan hari ulang tahun WARA sebagaimana yang tadi saya sebutkan. 12 Agustus 2020 Betul. adalah hari ulang tahun WARA, yang tentunya Mbak adalah seorang WARA. Betul. Yang saya undang untuk berbincang-bincang di podcast Puspen TNI ini. Boleh saya mungkin satu pertanyaan untuk Mbak. Mbak saat ini menjadi seorang WARA, yang tentunya apa sih Mbak yang melatar belakangi Mbak untuk menjadi seorang WARA? Ya, sebelumnya terima kasih sudah berkenan mengundang saya ke acara podcast Puspen TNI ini. Kebetulan untuk menjadi seorang wanita angkatan udara memang cita-cita dari diri saya sendiri. Dan selain itu juga selain untuk mengabdi kepada negara, memang passion saya di angkatan udara. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa memilih wanita angkatan udara. Oh begitu, oke, berarti itu memang cita-cita Mbak sendiri ya? Betul. Dan itu memang sudah terbentuk dari kecil. Betul sekali. Tapi dari di balik cita-cita itu ada nggak sih Mbak kira-kira faktor lain? Apakah mungkin dorongan dari orang tua atau mungkin dorongan dari sang pacar gitu kali ya? Ada nggak gitu Mbak? Kalau dorongan ataupun tekanan sama sekali tidak ada. Yang ada adalah hanya support dari orang tua untuk cita-cita saya sendiri itu. Oh begitu. Karena memang pure kemauan dari diri saya sendiri. Baik. Dari Mbak saat ini menjadi seorang WARA, kemudian kok Mbak saat ini menjadi seorang pramugari TNI Angkatan Udara. Nah kira-kira apa Mbak yang menarik ketika Mbak kok berminat ingin menjadi seorang pramugari? Yang sangat menarik bagi saya adalah seorang pramugari ini mempunyai pandangan yang memang memiliki semuanya. Dalam artian entah itu perilakunya yang baik, kemudian penampilannya yang baik, dan juga wawasannya yang baik. Jadi itu yang membuat saya menarik. Selain itu juga saya tertarik karena memang khususnya di pramugari TNI AU ini kami membawa penumpang, bukan hanya penumpang sipil, tetapi orang-orang tertentu yang memang berpengaruh di Indonesia ini. Mbak El, tentunya untuk menjadi seorang pramugari kan nggak gampang ya. Betul. Ada 3 talent yang harus Mbak El miliki. Yang pasti good looking, gitu kan? Dan pasti good looking lah. Aku lihat beliau aja luar biasa. 3 talent. Kasih. Pasti good looking dan pasti memang sudah terpilih menjadi seorang pramugari TNI Angkatan Udara. Mbak El, kalau boleh saya tanya selanjutnya,
kira-kira pengalaman yang menarik selama Mbak El ini bertugas sebagai pramugari pesawat TNI AU? Tentunya pengalaman paling menarik yaitu kita bisa terbang mendampingi orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Selain itu juga kami mendapatkan banyak pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, mengenal budaya-budaya baru, dan juga menambah pengalaman baru bagi kami khususnya pramugari TNI AU. Sebagai seorang pramugari yang sudah barang tentu Mbak El sudah banyak berinteraksi kepada orang-orang di luaran sana, yang sudah barang tentu juga deh menurut aku banyak deh cowok-cowok keren yang mungkin godain Mbak El. Bohong kalau cowok-cowok keren gak godain Mbak El, jelas good looking, jadi pasti digodain di luaran sana. Nah kira-kira Mbak El, trik apa yang Mbak El lakukan pada saat mereka menggoda Mbak El? Yang saya lakukan yaitu menolak secara halus, artinya kita tetap menjaga harga diri sebagai seorang wanita, tapi penyampaiannya tetap dengan sopan. Semisal ada yang ya namanya pria menggoda gitu, bisa kita sampaikan terima kasih, mohon maaf tapi saya masih ada pekerjaan. Luar biasa. Seperti itu. Begitu. Aku akan bertanya lagi pada pertanyaan berikutnya ya Mbak El ya. Sepanjang Mbak El ini menjadi seorang pramugari PVIV, pesawat PIV TNI AU, kira-kira apa sih suka duka selama Mbak El ini menjadi pramugari? Sukanya sebagai pramugari TNI AU tentu kebanggaan karena kami terbang bersama orang-orang yang memang penting di Indonesia khususnya di TNI. Dan untuk dukanya mungkin mengingat masalah waktu karena penerbangan kami bersifat standby on call, artinya sewaktu-waktu harus siap jika memang terdadak. Dan untuk pembagian waktu kami harus pintar-pintar untuk memanage antara waktu untuk keluarga dan juga untuk tugas kami. Luar biasa. Berarti memang betul-betul Mbak El ini harus on call ya? Betul. Pernah nggak Mbak El bahwa ketika Mbak El memiliki schedule untuk terbang di 19.00, tiba-tiba diubah menjadi pukul 22.00? Pernahkah itu terjadi? Terjadinya itu adalah lebih maju. Jadi sebelum jamnya. Kebetulan kalau di pramugari TNI AU memang kami 2 jam sebelum penerbangan kami sudah harus berada di pesawat. Artinya kami harus menarik ulur 2 jam dari ETD tersebut. Semisal kalau misal ETD-nya maju, berarti kami harus lebih cepat berada di pesawat. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Betul. Oke Mbak El, aku mau tanya nih. Dalam pelaksanaan Mbak El menjadi seorang pramugari, tentunya tadi udah diceritakan suka dan dukanya. Kira-kira Mbak El pernah nggak ya merasa ketakutan yang begitu takut banget gitu? Entah ketakutan dari situasional penerbangan, entah ketakutan dari ya anggaplah menghadapi pimpinan atau menghadapi pejabat. Ketika Mbak El sedang ada dalam pesawat, ada nggak kira-kira? Tentu ada pengalaman yang mungkin dibilang menakutkan. Karena memang kami sebagai pramugari tugas utamanya adalah menjaga safety dari passengers. Dan selain itu juga menjaga kenyamanan dari penumpang yang kami bawa. Pada saat itu memang kondisinya sedang turbulence dan kami sedang serving minum. Tanpa sengaja saya pernah menumpahkan minuman ke meja beliau. Tumpah air minumnya? Iya, sedikit tumpah. Betul. Marah? Dari beliau tidak menunjukkan marah, tapi hanya kami langsung merasa bahwa itu akan menjadi ketidaknyamanan bagi penumpang kami, sehingga kami langsung meminta maaf kepada beliau. Dan memang kebetulan pramugari diajarkan, kami diberitahu bagaimana untuk menghadapi situasi seperti itu. Jadi kami sampaikan, mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanannya, berkenan kami rapikan untuk mejanya. Langsung kami ambilkan ke galley untuk dilap mejanya. Dibersihkan. Betul, dibersihkan. Dari awal kita udah bincang-bincang ya. Aku mau nanya satu hal deh. Tapi pertanyaan ini sifatnya prinsip. Boleh nggak ya Gik? Pribadi banget kayaknya. Pribadi banget nih. Boleh, nggak boleh, ya? boleh. Boleh ya Mbak El? Boleh. Ya? Gini Mbak El. Kalau aku lihat dari awal, boleh dong kalau aku ngakuin kalau Mbak El ini cantik. Ya kan, kira-kira Mbak El sepanjang ini udah punya pacar belum sih?
Sudah. Sudah? Sudah punya pacar? Sudah punya. Ya ampun, kasihan deh lu yang dari awal nonton dikira belum punya pacar, udah punya pacar ternyata Mbak El ini. Oke Mbak El, sepanjang ini tadi kan Mbak El sampaikan bahwa ada on schedule. Betul. Dimana ketika on schedule itu ada 2 jam pemberitahuan sebelum pelaksanaan keberangkatan penerbangan. Ya. Nah, pada saat itu pernah nggak Mbak El itu punya janjian sama cowoknya Mbak El? Terus tiba-tiba Mbak El schedule dibatalkan, sudah terlanjur Mbak El janjian sama doinya Mbak El, tiba-tiba pada jam yang ditentukan itu berangkat. Gimana Mbak El? Pernah, pada saat itu saya memang di set standby on call hari itu, tapi karena belum ada notifikasi untuk penerbangan, saya membuat janji dengan pasangan saya. Tapi ternyata beberapa jam kemudian ada notifikasi bahwa saya mendapatkan settingan untuk terbang pada hari itu. Jadi mau tidak mau kami tetap mengutamakan masalah dinas dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dan saya sampaikan bahwa saya disetting terbang pada jam sekian. Jadi ya mungkin mau nggak mau pasangan saya harus memahami. Begitu? Betul. Dan doi mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Mbak El ini? Sejauh ini saya bersyukur karena pasangan saya memahami, meskipun ada sewaktu-waktu yang namanya mungkin jealous atau bagaimana, itu pastilah. Apalagi sudah membuat jadwal tapi tiba-tiba harus ditinggal, itu pastilah yang namanya bikin bad mood mungkin ya. Oke. Nah, pada saat si doi bad mood ya Mbak El ya, tentu pasti dong manusia kan suka emosi. Betul. Pernah nggak sih menyampaikan emosi sama Mbak El gitu, marah-marah, weng? Pernah nggak? Mungkin mengungkapkan emosinya pernah. Ya namanya pasangan pastilah gitu. Iya. Tapi tetap kita mendinginkan lagi hatinya, kita sampaikan lagi saya di sini itu untuk kerja bukan untuk macam-macam gitu. Luar biasa. Gitu. Semoga Mbak El ya, dari apa yang Mbak El ceritain tuh barusan, semoga cowoknya Mbak El lebih mengerti apa yang menjadi tugas Mbak El sebagai seorang pramugari VVIP pesawat VIP TNI Angkatan Udara. Hari ini 12 Agustus 2020, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, adalah hari ulang tahun wanita TNI Angkatan Udara. Mau dong saya mendengarkan apa sih pesan yang Mbak bisa sampaikan untuk wanita-wanita TNI Angkatan Udara dimanapun berada, atau mungkin ada pesan-pesan lain yang bisa Mbak sampaikan. Silakan Mbak. Ya, saya pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-57 untuk seluruh wanita TNI Angkatan Udara yang berada di Indonesia. Tetap semangat dan juga menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Dan untuk generasi-generasi muda lainnya yang memiliki cita-cita untuk bergabung di TNI, tetap semangat mewujudkan dan meraih cita-cita kalian dan pantang menyerah. Terima kasih Mbak El sudah bergabung di podcast Puspen TNI. Mbak El sudah menyampaikan beberapa hal, pengalaman suka dan duka, bahkan pengalaman pribadi. Yang itu semua mudah-mudahan bisa didengar oleh pemirsa podcast Puspen TNI. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe yang ada di bawah ini untuk mendukung channel kami. Salam Merah Putih.